Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Trisna Livia dengan NIM J10 18026, mahasiswi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Untuk mengetahui penjelasannya, mari kita simak video saya berikut ini. A. Perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Sebagian besar dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan pemikir akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika, Luca Pacioli dan Musa Al-Khwarizmi. Akuntansi dalam Islam merupakan alat atau tool untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 untuk melakukan pencatatan dan melakukan transaksi usaha. Implikasi lebih jauh adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban pelaporan yang terpadu dan komprehensif. Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai Islamik atau Islamic values sesuai dengan ketentuan syariah. B. Sejarah akuntansi. Jadi dapat kita ketahui bahwa sejarah awal akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Pada abad ke-17, perhitungan rugi laba telah dilakukan pedagang-pedagang Genoa dengan cara menghitung harta yang ada pada akhir suatu pelayaran dan dibandingkan pada saat mereka berangkat. Tonggak sejarah akuntansi dimulai pada tahun 1494 pada saat Lucas Paciolo atau Lucas dari Burgos menerbitkan buku ilmu pasti yang berjudul Summa de Mathematica Proportioni et Proportionalita. Dalam buku itu terdapat satu bab berjudul Tractatus de Confitus et Scriptorio yang berisi cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan atau double bookkeeping. C. Perkembangan akuntansi syariah. Dapat disimpulkan bahwa pada awal perkembangan dilakukan pendedikasian yang bertepatan tahun 1 Hijriah, didirikan konsep seluruh umat Islam itu bersaudara dan tanpa membeda-bedakan, baik dari warna kulit dan lain hal. Dan pada saat itu masih kurang berkembang, maka Rasulullah lah yang menjadi pemimpin di negara, dan bangsa Arab melakukan perniagaan sebanyak 2 kali, pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Asyam. Dan perkembangan selanjutnya ditegakkan pembayaran zakat dan pembayaran lainnya, dan dibentuklah Baitul Mal pada abad ke-7, dan Rasulullah telah memilih 42 orang yang terpercaya untuk menjalankan tugas masing-masing di Baitul Mal. Sementara pada zaman sahabat Khalifah pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu masih sederhana pemasukan dan pengeluaran seimbang. Sedangkan pemerintahan Umar bin Khattab adanya perubahan sistem yang signifikan yang dianjurkan untuk melakukan diwan, yaitu pencatatan di setiap pemasukan dan pengeluaran, dan telah memilih orang-orang yang akan bertanggung jawab dalam setiap tugasnya. Selanjutnya, Utsman bin Affan untuk menjamin dijalankan hukum, maka ditunjuknya orang-orang untuk menjaga penghasilan, dan sahabat yang terakhir Ali bin Abu Thalib mulai berkembang pesat, dan perkembangannya pesat terjadi di setiap lokasi ke lokasi lainnya, dan dapat mengatur perekonomian serta akuntansi Islam adalah menyangkut segala sesuatu yang lebih luas mengenai praktik kehidupan. D. Sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Dari uraian yang telah dijelaskan di atas bahwa berjalan lancarnya pelaksanaan akuntansi pada negara Islam karena ditegakkannya pembayaran zakat yang kemudian dikelola dengan baik hingga saat ini melalui Baitul Mal. Dokumentasi yang pertama dilakukan oleh Al-Mazandarani
tahun 1363 Masehi mengenai akuntansi pemerintahan yang dilakukan selama dinasti Khan II pada buku Risalah Falakiyah Kitabul Siyakat. Namun, dokumentasi yang baik mengenai sistem akuntansi negara Islam tersebut pertama kali dilakukan oleh Al-Khwarizmi pada tahun 976 Masehi. Prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. A. Transaksi harus dicatat setelah terjadi. B. Transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. C. Penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sisi sebelah kiri. Dihubungkan dengan prosedur tersebut terdapat beberapa istilah sebagai berikut. A. Al-Jarida, buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. B. Daftar Al-Yaumiyah adalah buku harian dalam bahasa Persia dikenal dengan nama Rusnamah. Daftar tersebut digunakan untuk membuat jurnal voucher. C. Al-Khidmah adalah laporan yang dibuat setiap akhir bulan yang menunjukkan total penerimaan dan pengeluaran. Pada perhitungan zakat, utang diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan kemampuan bayar, yaitu 1. Ar-Ra's minal mal, 2. Al-Munqasim minal mal, 3. Al-Muta'adir awal Mutahayir. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Luca Fagioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat dengan baik dan benar, yaitu dengan cara mencatat 2 kali di sisi sebelah kredit dan sisi sebelahnya adalah debit. Dengan artian lain bahwa Fagioli menerjemahkan dari hal tersebut dari bahasa Arab yang memang semuanya dimulai dari kanan. Penelitian sejarah tentang perkembangan akuntansi memang perlu dikaji lebih dalam lagi dan lebih terperinci. Tetapi dalam mengingat masih dipertanyakan bukti-bukti autentik atau langsung tentang hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Napler tahun 2007, hal tersebut tetap dilakukan oleh para ilmuwan muslim saat ini. Dan pembuktian tersebut akan menempuh jalan masih panjang mengingat bukti-bukti autentik dari zaman dinasti Abbasiyah atau dengan pusat pemikiran di Kufah, Irak, saat ini sudah banyak yang hilang karena perang. Hubungan akuntansi modern dengan akuntansi Islam yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islamik. Contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.